pengiriman tepat waktu. Ingat, pengiriman tepat waktu itu kalau mau beneran tepat itu 2 hari, tapi maksimal kalau dia di hari Sabtu itu biasanya 3 hari. Teman-teman bisa hubungi PSC atau si pembeli suruh menghubungi pihak Lazada untuk mengcancel pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Saya juga sehat. Teman-teman jualannya laris, saya juga laris. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mau sharing sedikit. Ini banyak sekali teman-teman yang masih nanya terkait dengan batas waktu pengiriman. Ini terutama bagi teman-teman yang baru buka toko di Lazada. Bang, gimana ini jualanku udah 3 hari belum aku kirim, udah 5 hari, ada yang sudah 1 minggu belum dikirim. Nah, kalau teman-teman lihat di video yang sebelumnya, tips bagi teman-teman yang kena OVL atau kena pelanggaran, nah itu kalau ada yang minta cancel atau nolak pesanan, jangan langsung di cancel ya, kecuali si pembeli yang cancel duluan. Nah, ini teman-teman lihat di sini udah 12 hari. Udah 12 hari sejak di order teman-teman. Ini di order tanggal 22 dan sekarang itu tanggal 3. Jadi kalau kita kembali di sini tanggal 22, ini sekarang udah tanggal 3. Jadi udah 12 hari teman-teman ya. Nah, ini kan di sini SLA Bridget. Intinya kalau udah merah itu kita udah jelas nggak dapat pengiriman tepat waktu. Ingat, pengiriman tepat waktu itu kalau mau beneran tepat itu 2 hari, tapi maksimal kalau dia di hari Sabtu itu biasanya 3 hari. Oke, nah ini tampilan yang lama teman-teman ya. Kalau tampilan yang baru itu di sini ada tulisan shipping before. Jadi sebelum tanggal gitu ya. Sebelum tanggal berapa ini dikirimkan. Tapi teman-teman bisa lihat di sini harusnya dikirim sebelum tanggal 1 Maret jam 23.59 atau jam 12 malam. Nah, tetapi sekarang udah tanggal 3 jam apa namanya ini? Tanggal 3 jam 1 malam teman-teman ya. Jam 12 malam, sorry, jam 12 malam lewat 9 menit. Nah, ini udah tanggal 3, berarti udah lewat dari 1 kali 24 jam dan ini masih belum hilang. Tetapi teman-teman jangan berpatokan dilebihkan 1 hari, ikuti saja patokannya ini teman-teman ya. Ikuti saja patokannya ship before ini. Jadi tanggal 1 itu teman-teman harus paling lambat resinya harus aktif gitu. Nah, kalau di tampilan yang lama itu tidak ada persentase cancel pesanan teman-teman, tapi kalau di sini di yang tampilan baru di manajemen pesanan itu ada. Nah, di sini saya sudah cancel pesanan itu sebesar 0,22%. Tetapi ditargetkan kita belum kena pelanggaran atau tetapi kita belum kena pelanggaran dengan ketentuan maksimal 1% penolakan. Nah, saya ulangi, 1% penolakannya. Nah, kemarin yang saya sempat bahas tipsnya itu kenapa ini harus diulur. Saya ulangi, kenapa ini harus diulur. Jadi kalau misalnya hari ini kita nolak pesanan, kita cancel langsung gitu ya. Nah, tanggal 3. Nah, nanti kan di sini akan ada tingkat pembatalannya itu berapa persen ini? 0,22%. Ingat teman-teman, ini berlaku selama 1 bulan loh ya. Ingat, kalau teman-teman baca di sini, ini targetnya nggak kebaca di sini. Persentase barang yang tidak dipenuhi karena dibatalkan oleh penjual atau lewati limit pembatasan otomatis diukur dalam periode 4 minggu terakhir atau 28 hari atau 1 bulan. Nah, jadi kalau logikanya kalau kita cancel di tanggal sini, nah nanti kan tuh, banyak suara kucing ya. Nah, kalau kita tanggal 3 ini cancel, anggap aja tanggal 3 kita udah muncul di sistem ya persentase pembatalannya. Nah, maka berarti akan hilang itu kalau 1, 2, 3, 4 gitu teman-teman ya. Jadi 4 minggu atau maksimal 1 bulan, berarti sampai di tanggal 2 atau tanggal 3 lagi. Oke, nah kemudian kalau misalnya kita minggu depan atau 2 minggu kemudian kita nolak pesanan, misalnya di tanggal 15 kita nolak pesanan ya, maka kalau persentasenya sudah sampai 1% atau mungkin lebih, jadi selama 2 minggu ini tergantung dari tanggal pembatalan pertama sampai pembatalan yang berikutnya itu berapa hari. Anggap aja kalau misalnya 2 minggu di sini ya. Nah, berarti di minggu ke-5 ini itu hanya pesanan terakhir yang kita cancel. Jadi pesanan yang pertama ini udah hilang teman-teman ya. Jadi ibaratnya udah berkurang gitu. Yang penting teman-teman jangan nolak-nolak pesanan lagi. Jadi itu tipsnya kenapa kemarin saya suruh ngulur teman-teman, kalau ada yang
minta cancel begini, ya nggak usah di cancel kecuali dia yang cancel. Ini biarin aja sampai batas waktunya berakhir. Oke, jadi itu teman-teman ya, kenapa kita harus ngulur pesanan kita biar persentase tingkat pembatalannya itu bisa diminimalisir. Tetapi intinya jangan sampai nolak kalau bisa. Kalaupun harus nolak, kalau si pembeli yang minta, ya berarti biarkan dia yang yang meng-cancel otomatis. Dan kalau sudah dalam proses ini siap dikirim, dalam artian sudah teman-teman packing gitu ya, teman-teman bisa hubungi PSC atau si pembeli suruh menghubungi pihak Lazada untuk meng-cancel pesanan. Tetapi kalau sudah dalam perjalanan dan resi sudah aktif, itu biasanya sudah tidak bisa di-cancel oleh sistem. Jadi mau kita selaku seller atau pembeli yang menghubungi Lazada itu sudah tidak bisa dibatalkan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika suka dengan video ini silahkan klik like, nggak suka silahkan dislike aja. Kita bertemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.